Makanya kalau di bulan Ramadan itu banyak orang berjamaah. Banyak orang datang ke masjid itu, kadang berjamaah, kadang baca Quran mudah, kemudian bersedekah mudah. Tapi kalau lewat Ramadan kembali lagi normal. Ada yang parah, Pak. Beli talkum hanya untuk Ramadan. Selesai Ramadan dilipat, simpan di lemari. Itu. Kenapa? Karena setan tinggal satu yang dilawan, hawa nafsu. Nah, musuh kita kan ada dua. Ada musuh dari nafsu, ada musuh dari setan. Setan sudah diikat, Pak. Makanya jangan selalu salahkan setan kalau Ramadan. Setan itu marah, dia bilang, saya sudah tidak mengganggu kamu, saya sudah diikat, masih salahkan saya. Dia bilang, setan sijiina dewoto. Itu jangan, itu nafsu bukan setan, itu setan sudah diikat. Makanya ulama itu Nabi yang minta, Pak. Begitu hebatnya Rasulullah, dia memintakan kita. Saya ketika membaca menjelang wafatnya Nabi, itu malaikat Jibril itu menangis. Malaikat Jibril kan tidak turun, Malakul Maut yang turun. Itu dia singgah di langit. Kemudian ketika datang malaikat Jibril, datang Malakul Maut, itu ketuk-ketuk pintu. Apa kata Aisyah? Jangan masuk dulu, jangan ganggu Rasul. Rasulullah sedang sakit. Langsung Rasulullah mengatakan, biarkan dia masuk, dia adalah tamuku. Setelah dibukakan pintu, ternyata itu Malakul Maut, tapi Aisyah tidak tahu. Aisyah tidak tahu. Dia buka pintu, kemudian duduk di dekat Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, mana malaikat Jibril? Dan mengatakan dia tidak turun ya Rasulullah. Dia singgah di langit. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak, panggilkan aku. Maka dipanggillah malaikat Jibril. Itu menangis betul itu. Karena dia selalu mendampingi Rasulullah. Kemudian Rasul ini dicabut nyawanya. Tapi satu-satunya orang, Pak, yang dikasih pilihan oleh Allah. Memang dikasih tahu Malakul Maut. Tanya kekasihku Muhammad, kalau dia masih ingin hidup, melanjutkan hidupnya, maka tambahkan, ku tambahkan dia. Tapi kalau dia mau menghadap kepadaku, maka kau mengambilnya. Ketika Nabi ditanya, apa yang dia katakan? Aku sudah rindu ingin bertemu dengan Tuhanku. Coba. Itu kata Rasulullah. Aku sudah rindu ingin bertemu dengan Tuhanku. Nabi dikasih kesempatan, Pak, untuk memilih, tapi dia tidak memilih. Untuk dipanjangkan umurnya, dia lebih memilih ingin kembali kepada Allah. Makanya mati itu, Pak, jangan takutlah. Orang mati itu kan sebenarnya enggak, cuma kadang orang takut mati itu karena banyak dosanya. Dia bilang dia mbaki nanti. Enggak usah. Kita punya rahmat ini luar biasa. Rahmat Allah ini, Pak, kepada umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Bahkan nabi-nabi terdahulu itu kalau mau wafat itu keluar darah di hidungnya, keluar darah di telinganya. Tapi umatnya Rasulullah ketika Nabi pelan-pelan dicabut nyawanya dengan lembut, itu merasakan sakit yang sangat. Kemudian Nabi mengatakan, tunggu dulu Malakul Maut. Saya ingin bertanya, beginikah sakitnya ketika umatku yang dicabut nyawanya? Apa kata Malakul Maut? Inilah yang paling lembut ya Rasulullah. Kalau umatmu tidak begini. Sama kira-kira, Pak, kalau Pak Bupati masuk rumah sakit, dokternya itu pelan-pelan menyuntik dia. Pelan-pelan dia dulu, baru pelan-pelan ditusuk, baru dia. Kalau tukang becak masuk, Pak, langsung saja ditarik. Nah, itu kayak begitu. Malakul Maut itu mencabut nyawa, dia tarik saja itu. Ini yang paling pelan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana dengan umatku? Tidak begini ya Rasulullah. Kami ini yang paling pelan ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu aku memohon kepada, sampaikan kepada Allah, kumpulkan semua sakitnya sakaratul maut untuk umatku, kumpulkan untukku. Jangan kau sisakan untuk umatku. Cukup saya merasakan sakitnya semua. Itu sudah menjelang kematiannya Rasulullah. Minta sakitnya sakarat itu dikumpulkan ke dia. Kemudian Allah mengatakan, tidak Muhammad, beritahu kekasihku bahwa tidak ada kematian, tidak ada sakaratnya. Cuma untuk umatnya Rasulullah, umatnya kekasihku, sakaratnya menjadi penghapus dosa untuknya. Beda dengan umat-umat yang terdahulu. Makanya, Pak, kalau ada imam mati kemudian sakarat 3 hari, jangan bilang imam cilaka ya. Karena ada dia sebegitu. Sangat susah mau meninggal padahal ahli ibadah. Itu kan ada, Pak, malaikat yang sampai bertanya itu, kenapa ya Allah? Itu orang yang paling jahat
pemimpin yang paling zalim, tapi kenapa kau berikan kesembuhan dia padahal bukan waktunya obat itu ada. Kan ada seorang raja itu Pak, sakit, obatnya itu adalah ikan, dan ikan yang di laut itu hanya sekali naik dalam 1 tahun di bulan tertentu. Tapi raja yang zalim ini sakit, ikan itu disuruh malaikat keluarkan ikan itu supaya dia menjadi obat. Kemudian ada di satu kampung juga raja yang paling bagus memerintah, paling jujur, tapi sakit juga sama, ikan yang bisa dijadikan itu sebagai obat, dan pas bulannya, tapi Allah suruh malaikat itu sembunyikan itu ikan supaya dia tidak ada dipakai untuk mengobati dia. Itu yang membuat malaikat bertanya, ya Allah, kenapa kau lakukan itu? Orang baik itu mestinya kau tolong, kau tidak tolong, sehingga dia tersiksa kemudian meninggal. Sedangkan orang jelek itu, orang yang zalim itu, semena-mena memimpin, kemudian banyak dosanya, kenapa kau bantu? Nah, tidak mestinya kau bantu, biarkan dia tersiksa. Allah mengatakan, wahai malaikatku, ada rahasia yang kau tidak ketahui. Ternyata Allah beritahu malaikatnya bahwa pemimpin yang zalim itu pernah berniat baik untuk melakukan kebaikan, cuma tidak sempat dia lakukan, kemudian dia meninggal. Karena niatnya itulah sehingga ada kebaikannya. Makanya saya balas memang di dunia, karena kalau di hari kemudian tidak ada lagi kebaikan untuknya. Tapi pemimpin yang baik itu pernah melakukan kesalahan dan dia lupa taubatkan, sehingga dosanya itu saya balas memang di dunia, supaya nanti kalau di hari kemudian dia tinggal langsung masuk ke dalam surgaku. Makanya Pak, kalau ada pemain judi meninggal, nah santai-santai meninggalnya, jangan bilang selamat ini, belum tentu Pak. Mungkin dibalas memang di dunia supaya langsung dibalender nanti dari kemudian. Kan itu kuncinya. Jadi bukan melihat ujungnya itu, bukan di situ. Makanya Allah kadang memberikan kesusahan di dunia supaya nanti kita mendapatkan keselamatan langsung di akhirat. Jadi jangan lihat akhirnya seperti itu. Jangan mengatakan, wah tersiksa ini, ada pemain judi di kampung saya itu santai-santai, sandar-sandar langsung mati. Oh, belum tentu selamat, belum tentu. Jadi tidak melihat ada orang tersiksa 3 kali 3 hari sakaratnya, baru kemudian dia meninggal. Itu karena mungkin Allah sudah balas semua keburukannya di dunia, sudah kasihkan memang ganjarannya, nanti di akhirat tinggal dikasih masuk ke dalam surga. Jadi itu makanya Pak, kita minta, tapi yakinlah bahwa rahmat Allah amat besar. Syafaat Nabi itu luar biasa. Saya itu ketika baca syafaat Rasulullah itu enak sekali. Makanya kalau azan orang Pak, jangan ngomong, jangan bicara, jawab azan kemudian baca doa sesudah azan. Nabi katakan dia akan mendapatkan syafaatku. Kalau tidak mampu, baca salawat 100 kali setiap malam Jumat. Nabi janjikan syafaat itu. Itu janjikan syafaat. Kalau tidak mampu itu ada cara, mimpi ketemu Rasulullah. Itu jalan pintas juga. Orang yang sudah mimpi ketemu Nabi itu dijanjikan syafaat. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau mau mimpi ketemu Nabi, jaga wudhu. Kemudian jangan marah selama 40 hari. Jadi jangan marah, jangan jengkel selama 40 hari. Biasanya kita 40 kali marah dalam 1 hari. Jadi kalau mampu tidak marah selama 40 hari, nanti kalau ada itu berdengung, telinga kanan itu berdengung Pak, itu langsung berdengung, bunyi itu, jangan ditutup, langsung baca sholawat. Kenapa? Telinga kanan yang berdengung itu Nabi menyebut kita di hadapan para malaikat, sehingga malaikat itu bertasbih dan ruh itu mendengarkan. Itu dijawab dengan tasbih. Biasa itu kita kalau berdengung telinga langsung ditiup baru begini, atau dikasih begini. Jangan. Orang yang berdengung telinga kanannya itu disuruh berdoa betul itu. Nah, kemudian perbanyak membaca sholawat Pak kalau mau mimpi ketemu Rasulullah. Rugi betul kita kalau sudah umur 40 tahun belum pernah mimpi ketemu Nabi. Rugi betul itu. Makanya amalannya itu banyak sholawat, membaca sholawat. Dan memang minta kalau mau tidur. Kalau mau tidur minta, baca sholawat kemudian minta, ya Allah pertemukan aku dengan kekasihmu Muhammad. Salami Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Aba Barruh. Karena Rasulullah itu bapaknya ruh. Makanya kalau bapaknya kita di dunia, itulah bapak kita. Tapi ruh kita punya bapak, namanya Nurun Muhammad.
Nurun Muhammad itulah bapaknya Ruh. Makanya kita salami, assalamu alaika ya Aba Barruh. Nah, itu bapaknya Ruh kita, disebut dengan rahasia ketika ada pada diri kita. Ini penting, ucapkan salam itu. Sering kita baca salam itu, Rasulullah akan datang menemui kita. Tapi jaga kalau tidur dalam keadaan ada wudu. Jadi kita persiapkan memang, jangan tidur dalam keadaan telanjang. Usahakan menggunakan pakaian yang bagus. Siapkan diri kita memang, dan lakukan berulang-ulang. Insya Allah Nabi akan datangi kita. Itu penting. Dan jalankan akhlak Rasulullah dengan baik. Istilahnya beberapa itu, makan, cara jalan, itu ikuti Rasulullah. Ini kadang-kala kita Pak tidak, mulai dari menjaga wudhu itu penting. Kemudian tentang masalah sholat, ini kalau takbir dalam sholat ini kan kadang yang jadi masalah Pak. Kadang-kala kita itu untuk menyambung dengan Allah itu agak berat. Saya kasih tahu begini, kan ada yang mengatakan susah khusyuk Pak Ustaz. Oh enggak, sebenarnya orang khusyuk itu ada 3. Ada khusyuk karena dia sudah kerjakan sholat, ada khusyuk karena dia berbolak-balik mengingat, ada khusyuk karena memang betul-betul khusyuk. Tingkatan khusyuk itu ada 3. Jadi kalau ada orang sudah sholat, sebenarnya itu sudah khusyuk Pak, karena dia sudah datang memenuhi panggilan Allah. Kalau tidak, yang kedua sedikit agak tinggi, mana? Kalau dia melenceng, kembalikan lagi, melenceng, kembalikan lagi. Karena ada orang sholat itu Pak, mulai dari takbir sampai salam, tidak pernah memang mengingat. Urusannya dia, di luar dia ingat. Pokoknya sholat, masakannya yang dia ingat. Ada begitu. Makanya Syekh Al-Barki mengatakan, tanda orang yang sholatnya tidak diterima, setelah salam dia langsung lompat keluar, lari itu. Itu tanda orang yang sholatnya tidak diterima. Syekh Al-Barki mengatakan, kenapa? Karena dia sholat selalu memikirkan pekerjaan dunianya. Termasuk orang yang setelah salam langsung ambil HP-nya langsung dibuka, itu juga tanda orang yang tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena yang dia pikirkan terus dalam sholatnya hanya HP-nya. Itu Al-Barki mengatakan itu. Jadi tanda orang yang tidak diterima sholatnya adalah orang yang setelah selesai salat langsung lompat. Karena kenapa? Selalu dia pikir, nanti ini yang lagi saya kerja lagi, nanti ini selesai, ini lagi ke sini. Itu kan jadi masalah. Bahkan ada yang parah Pak, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tadi sandalku, sandal baru, kalau ada bawa lari, astagfirullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terkunci leher jika motorku itu. Kayaknya tidak. Maliki Yaumidin lah, pintu di rumah kayaknya tidak terkunci. Pada dia salat ini, Maliki Yaumidin, cucianku belum dikumpul, itu saja nak ingat. Bahkan ada orang berwudu itu Pak, tidak pernah berhenti ngomel, itu cucian nanti simpan itu, padahal dia berwudu ini. Jangan. Ibadah ini harus kita kerjakan dengan zikir. Makanya itu tingkatan. Kalau tingkatan yang kedua itu, kalau melenceng kembalikan. Sama kalau kita naik motor, kalau miring sedikit kasih lurus lagi. Makanya kalau lepas kembali lagi, lepas kembali lagi. Bolak-baliknya mengingat dengan tidak, itu dianggap juga khusyuk. Jadi tidak usah terlalu anu dulu. Kemudian yang ketiga, itu yang betul-betul khusyuk. Itu dijaga hatinya oleh Allah. Tapi tidak ada orang sholat Pak sempurna betul. Karena ada 3, ingatan, gerakan, bacaan. Kau perbaiki bacaanmu, hilang ingatanmu. Kau perbaiki ingatan, kau lupa bacaanmu. Makanya itu imam itu agak berat. Makanya yang jadi enak itu jadi makmum Pak. Kalau jadi makmum cukup dengarkan itu, tenang, dengarkan. Itu aja. Kalau imam itu mau minta ingat, mana sambungannya, mana itu susahnya imam. Makanya jangan coba ganggu-ganggu imam. Kalau qul huwallahu selalu baca itu saja, qul huwallahu ikuti saja. Dan tidak usah permasalahkan itu. Jadi setiap ayat-ayat itu penting. Makanya kita sebagai makmum ikuti. Enak sekali itu Pak, ikuti saja imam. Nanti kalau ada imam cepat, sholatnya cepat. Kenapa cepat? Imamnya, kalau kita mengatakan, kenapa cepat sholat? Kasih tahu saja, nanti malaikat kalau ditanya, kenapa cepat? Dia bilang, Pak imam cepat. Pergi mau tanya imam. Itu enaknya jadi makmum. Jadi nanti kalau dimarahi, kenapa cepat sholat punya? Imam kan cepat, makanya saya ikuti imam. Untuk imam kan diikuti. Pergi ditanya Pak Imam, makanya Pak Imam sama itu nanti dipepek kepalanya kalau masalah salah. Pokoknya kita enak itu Pak, makanya berjamaah enak. Kalau ditanya mereka kenapa begini, tanya imamnya, selesai. Tapi nanti kalau ditanya Pak Imam, kenapa kok cepat? Bilang kalau saya lambat, jamaah aku semua habis.
pulang semua. Makanya selamat itu. Kehidupan beragama begitu Pak. Makanya kalau berjamaah enaknya juga Pak kalau jamaah. Kalau ada sedikit-sedikit masalah di sini ibadah kita, yang penting tersalib. Makanya disuruh rapatkan itu. Bahkan Nabi mengatakan langkah yang paling dirindukan oleh Allah adalah langkahnya orang menutup saf yang kosong. Makanya Bapak kalau ada saf kosong di depan, usahakan tutup itu cepat. Kenapa? Itu langkah yang dirindukan oleh Allah. Itu langkah dirindukan oleh Allah Pak. Cuma kadang kita didorong ke depan begini, langsung balik juga ke samping. Iya begitu. Ada yang parah Pak, sajadahnya sudah maju, orangnya tidak mau maju. Kayak mau sapi mau dipotong, begini kalau didorong. Padahal jauhnya jalan. Ini untuk mengambil pahalanya yang besar itu. Tapi ada juga pendapat ini yang terakhir. Ada juga pendapat mengatakan yang dimasuk saat pertama adalah yang cepat datang ke masjid. Biar di belakang duduk. Yang penting datang cepat. Nah, ini kan menunggu waktu sholat itu Pak juga pahalanya besar. Itu. Tapi ada mengatakan tidak, kalau kau tidak mau berdebat, cepat datang baru ambil di depan. Nah, cuma kalau sholat Pak pindah-pindah supaya banyak nanti yang menjadi saksi. Kalau sudah sholat fardu di sini pindah sedikit untuk ambil sholat sunat. Kenapa? Kalau itu menjadi saksi. Bahkan itu menangis ketika kita meninggal. Karena dia tidak ditempati lagi sholat. Nah, itu. Makanya bergeser sedikit. Itu penting. Makanya nanti kalau ada kayak amblak ini Pak, bagus sekali. Sumbangan Bapak di amblak ini, itu pahalanya tidak pernah berhenti mengalir. Bapak sudah dikubur, itu mesti didapat. Makanya kalau orang bangun masjid Pak, usahakan menyumbang. Supaya ada pahala kita jalan terus. Kalau harta ke anak kita, itu sudah habis Pak. Kita miliki harta banyak, sudah dikasih ke anak, pasti orang mengatakan hartanya si anak, bukan hartanya bapaknya. Tapi kalau kita bikin wakaf, apakah di masjid ini, dimanapun kita bersedekah, maka itu yang akan selamanya mengalir ke kita Pak. Kita dikubur betul menunggu. Kalau anak kita belum tentu dia kirimi kita Pak. Apalagi kalau sudah sama istrinya katawa-katawa, nah lupain bapaknya itu. Hidup saja di dunia, disuruh pergi kuliah di Jakarta Pak, itu jadi menelpon kalau habis uangnya. Kalau ada uangnya, sudah ada kiriman, diam itu, tidak pernah telepon lagi. Tidak pernah kita telepon, saya aja ki Bapak, sudah makan, tidak pernah bertanya begitu. Itu jenis tanya, Pak habis uangku ini, kirim dulu, kirim lagi. Padahal kita masih hidup ini, apalagi kalau mati. Makanya jangan coba, apalagi ini perempuan, jangan coba-coba banyak sekali emasnya itu sampai kuning semua telinganya itu. Kuning di sini, ditempel di sini. Kalungnya itu, kalau begini terus kalau pergi pengantin itu. Tapi sekarang tidak nih ya. Kayak toko emas berjalan. Itu jangan coba-coba kumpul emas banyak Bu. Kalau ibu meninggal itu istri kedua yang ngambil itu, insyaallah. Ya ini penting saya wasiatkan supaya harta ini kan tidak menjadi beban betul. Jadi ada yang harus kita wakafkan memang untuk agama. Jangan simpang terus untuk, karena anak-anak kita, bayangkan kita yang setengah mati cari, baru kita menahan tidak untuk makan. Kemudian istri kita tinggalkan nanti, anak kita tinggalkan, kemudian dia yang nikmati, kemudian kita di alam kubur kekurangan, apa yang kita mau dapatkan? Itu penting. Tidak ada orang Pak jabatan ditinggalkan, jualan ditinggalkan, istri ditinggalkan. Bagaimanapun saya yang bilang istrinya, ku suka sekali suamiku, ya mau suka kalau dia hidup. Kalau meninggal, tidak mau tinggal di rumah 2 malam. Coba suruh ke situ meninggal suaminya, sayang sekali, simpan di rumahnya 2 malam, tidak mau itu. Pasti bilang kuburkan cepat. Itu baunya. Sudah. Makanya Bapak jangan bangga lah, jangan bangga begini. Tidak usah. Kehidupan itu begitu Pak, akan ditinggalkan semuanya. Itu kuncinya. Perbaiki sholat, sedekah, titip kepada orang supaya akan sampai nanti kita jemput di akhirat. Itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kita lalai. Itu yang banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.